kami menyampaikan belasungkawa dan duka cita atas riklahnya, berpulangnya Allahyarham saudara kita Muhammad Haidar Abdul Rahim. Dalam Al-Quran ada surat yang insya Allah sangat akrab dengan kita semua, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu Al-Kautsar. Ayat ini pendek, tetapi bahasan tentang surat ini sebetulnya panjang. Mulai dari apakah ini ayat Makkiyah atau Madaniyah, ayat yang turun di Mekah, kota suci Mekah, atau di kota suci Madinah. Kalau lihat dari redaksi ayatnya yang pendek-pendek dan berirama, dia adalah Makkiyah, seperti surat Kulhu, Falak, Binas, dan sebagainya. Tapi kalau melihat maknanya, dia Madaniyah. Dari mana maknanya? Sebelum kita lanjut pada makna surat Al-Kautsar itu, Allah Ta'ala juga memilih kata a'tainaka. Kami berikan. Dalam bahasa Indonesia mungkin ada pemberian, ada karunia, ada anugerah, dan sebagainya. Nah, ada sepenggal doa yang dibaca pada malam Jumat, dianjurkan dibaca pada malam Jumat, yaitu ya daimal fadli alal bariyah, wahai yang pemberiannya, kemuliaannya, karunia itu tidak pernah berhenti untuk makhluknya. Ya basital yadaini bil atiyah, wahai yang tangannya selalu terbuka dengan pemberian. Jadi yang pertama disebut fadl, karunia, yang kedua adalah pemberian, dan yang ketiga ya sahibal mawahibis saniyah, wahai sang empuknya hadiah-hadiah yang utama. Jadi bahasa Arab punya tiga kata, ada fadl, ada atiyah, dan ada mauhibah. Dalam bahasa Indonesia mungkin semua jadi sama, anugerah, karunia, itu sinonimnya. Tapi sebetulnya bahasa Arab punya rahasianya, mengapa tiga hal itu, dan mengapa inna a'tainaka. Fadl adalah karunia yang diberikan kepada makhluk seluruhnya tanpa kecuali. Jadi yang soleh dan yang salah, yang taat dan yang maksiat, semua beroleh karunia Tuhannya. Fadl alal bariyah, dan itu berkelanjutan, berkelanggengan. Tuhan tidak pilih-pilih memberikan karunia ini. Misalnya bumi yang kita pijak ini, udara yang kita hirup ini, itu semua adalah karunia Allah Ta'ala yang sama-sama dinikmati oleh seluruh makhluknya. Ya daimal fadli alal bariyah. Jadi nikmat ini dikaruniakan untuk semua makhluk tanpa kecuali. Tapi kemudian ada permintaan yang Allah Ta'ala karuniakan karena kita meminta, dan itulah atiyah. Ya basital yadaini bil atiyah, wahai yang tangannya selalu terbuka dengan karunia, dengan pemberian. Ketika kita meminta, Tuhan jawab doa kita, itu atiyah. Ketika kita memerlukan, Tuhan penuhi kebutuhan kita, itu atiyah. Ketika kita sempit, Tuhan luaskan dada kita, itu atiyah. Dan yang terakhir adalah mauhibah. Kalau mauhibah itu adalah pemberian yang Tuhan karuniakan pada kita, dan kita sesungguhnya tidak minta, yang pertama, dan yang kedua tidak layak untuk menerimanya. Banyak karunia Tuhan itu tidak kita minta, tapi Tuhan berikan. Mungkin kita tidak pernah minta dalam doa kita, ya Allah berikan kepadaku sahabat-sahabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Dan Tuhan berikan sahabat-sahabat yang baik misalnya. Tanpa kita minta, Tuhan berikan. Itu disebut dengan mauhibah. Dan kalau kita lihat amalan-amalan kita, mungkin tidak ada yang membuat kita layak. Apakah misalnya kita mengira dan merasa bahwa upaya kita sudah cukup baik, sehingga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita keluarga, pasangan, dan anak-anak yang soleh? Boleh jadi dan sangat mungkin sesungguhnya itu adalah atiyah doa kita. Pada saat yang sama adalah mauhibah, hadiah dan karunia Allah Ta'ala yang diberikan pada kita. Mengapa kita punya insya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik? Sesungguhnya adalah karunia Allah Ta'ala yang kita tidak
layak untuk menerimanya. Sebagai hamba, sebagai orang tua, kita akan selalu merasa berkekurangan pada dalam mendidik, membesarkan, mengasihi, menyayangi anak-anak kita. Dan kalau anak-anak kita menjadi insya Allah hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, lebih karena mauhibah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang Allah Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya kalau kita melihat pada amalan-amalan kita. Nah, inna a'tainaka, kami telah mengaruniakan kepadamu, menggunakan kata atiyah. Artinya ini dimohonkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala itu. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan pada baginda Nabi jawaban dari doa baginda Nabi itu. Apa itu? Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar maknanya banyak. Belasan hadis yang menyebutkan tentang makna Al-Kautsar ini. Mulai dari sungai di surga yang mengalir, yang dalam riwayat Sayyidina Ali pada baginda Nabi bertanya tentang makna Al-Kautsar. Baginda Nabi sampaikan itu sungai di surga yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih halus dari sutra, butiran-butirannya itu dari zabarjad, yakut, dan sebagainya. Itu gambaran tentang makna Al-Kautsar. Dalam riwayat yang lain adalah sebuah telaga disebut Al-Kautsar, artinya banyak dari kata kathroh, kathrat. Dan Al-Kautsar itu katanya Al-Khairul Kathir, kebaikan yang sangat banyak. Disebut juga Al-Kautsar karena nanti ada telaga di yaumil akhir ketika manusia seluruhnya, umat manusia seluruhnya, sehingga disebutlah menjadi sangat banyak, berhimpun di telaga itu. Datang ingin meminum air di telaga itu, jumlahnya banyak tak terkira. Karena itu dia disebut sebagai telaga Al-Kautsar. Dan ada sebuah riwayat dari belasan makna Al-Kautsar yang sesungguhnya bagi saya lebih dekat dengan makna turunnya surat ini. Apakah dia di Mekah atau di Madinah? Itu pada ayat ketiga. Fasholli li rabbika. Maka setelah karunia yang sangat banyak ini ya Rasulullah, yang kau mohonkan dari kami, maka sholatlah dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya musuh-musuhmu lah yang keturunannya itu terputus. Mengapa terjadi perdebatan di antara ahli tafsir apakah ayat ini turun di Mekah atau Madinah? Karena ini makna Al-Kautsar berikutnya. Dalam beberapa riwayat, beberapa kitab tafsir bisa kita rujuk, surat Al-Kautsar ini turun pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iwadan li ibnihi, karena baginda Nabi kehilangan putra beliau. Jadi surat Al-Kautsar itu turun sebagai pengganti iwad, sebagai hadiah, sebagai karunia karena baginda Nabi kehilangan putra beliau. Mengapa bisa dua? Karena di Mekah baginda Nabi kehilangan Sayyid Qasim, putra beliau, dari Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha, dan Sayyid Thahir yang dikebumikan pemakaman Ma'la, Jannatul Ma'la. Dan baginda Nabi juga di Madinah kehilangan putra beliau yang berusia 9 bulan. Seorang bayi kecil bernama Sayyid Ibrahim, putra dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Ada riwayat baginda Nabi menggendong putra yang sangat beliau sayangi ini, memperlihatkannya pada para sahabat dan menyampaikan, lihat betapa miripnya ia dengan aku, sabda baginda Nabi. Dan pada usia 9 bulan kemudian baginda Nabi kehilangan putranya wafat, Sayyid Ibrahim itu wafat. Dan entah apa yang dimohonkan baginda Nabi kepada Allah Ta'ala karena kehilangan seorang putra itu. Dan saya merasa itulah mengapa dalam ayat tentang kesabaran, setelah kalimat kalau ada yang meninggal dunia kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebelumnya kan ada ayat yang mengisahkan wabashiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ajaib, karena sabar tapi kabarnya busyro, kabarnya gembira, kabarnya bahagia pada sabar. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang ditimpa musibah itu. Siapa? Baginda Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ayat
awalnya itu ujungnya kalian, wala nabluwannakum, antum. Tapi begitu sampai perintah, sampaikanlah kabar bahagia pada orang-orang yang bersabar, berubah menjadi anta, menjadi engkau, sehingga yang dituju adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terus terang baru memahami, dalam artian saya ini termasuk orang yang kesulitan untuk menyampaikan bela sungkawa, berduka cita. Kalau untuk apresiasi mungkin bisa mengalir kata-kata, tapi untuk menyampaikan bela sungkawa saya tidak mampu. Mengapa? Karena sangat mungkin saya tidak mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berduka cita dan berbela sungkawa. Tentu kita menyampaikan ungkap bela sungkawa, tetapi secara perasaan sangat mungkin saya tidak diuji seperti ujian yang menimpa pada saudara-saudara kita ini. Dan karenanya Allah Ta'ala jadikan baginda Nabi sebagai sang pembawa bahagia itu karena baginda Nabi telah lebih dahulu mengalami apa yang dialami oleh setiap kita yang diuji dengan musibah itu. Kita kalau datang pada seseorang dan kita pernah punya sakit yang sama, pernah punya kehilangan yang sama, pernah punya musibah yang sama, kita akan lebih dapat memberikan penghiburan. Kita akan lebih dapat memberikan hal yang menguatkan. Karena saya juga mengalami, Tuhan uji saya dengan yang sama, saya juga pernah berada di posisi saudara dan lain sebagainya. Nah, adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada pada posisi setiap orang yang diuji dengan berbagai cobaan. Baginda Nabi telah lebih dahulu mengalami. Kalau kehilangan orang tua, baginda Nabi kehilangan kedua orang tuanya. Kehilangan pasangan tercinta, baginda Nabi kehilangan Sayyidatina Khadijah al-Kubra sallallahu alaihi. Dan ketika kehilangan putra dan putra, baginda Nabi juga kehilangan putra-putra beliau, Sayyid Ibrahim di Madinah, dan kemudian Sayyid Qasim. Riwayat yang lain Sayyid Tahir. Ada 3 putra baginda Nabi laki-laki sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi merasakan kepedihan orang tua yang kehilangan putra putrinya. Jadi pada keluarga besar, saya tidak dapat menyampaikan ungkap bela sungkawa yang selayaknya, tetapi saya tentu sangat memohonkan doa pada keluarga besar yang pada saat-saat duka cita dan musibah seperti ini, insya Allah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang memberikan penghiburan, datang memberikan insya Allah penguatan bahwa antum lana salaf wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kelak pada saatnya kita semua akan menyusul bergabung kembali. Sama seperti bagian ini mungkin saya kemudian merasakan apa yang Pak Haji Agus tadi sampaikan. Sekarang saya melihat segala sesuatunya berbeda, bahwa waktu terbaik itu adalah setiap waktu. Karena misalnya dahulu, sekarang saya sangat mudah terharu, mudah menitikkan air mata, terutama kalau melihat ada anak yang berkhidmat pada orang tuanya. Karena saya merasakan kehilangan orang tua. Jadi kalau lihat ada anak, misalnya berangkat ke tanah suci, ada anak yang mendorong orang tuanya, itu saya tersentuh, terharu. Ada anak yang berkhidmat pada orang tuanya, saya akan dengan mudah menitikkan air mata karena betapa saya sangat merindukan kesempatan itu ya. Tentu kita tetap bisa berkhidmat, tetapi ini perasaan yang muncul yang membuat kita melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Ilahi afabil musibati adabtani, dalam doa Arafah. Tuhanku, apakah dengan musibah engkau mendidik kami? Apakah dengan musibah engkau mengajari kami? Karena kita akan melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang berbeda. Dan ketika kita kehilangan, bagi saya seakan-akan meletakkan satu kaki saya di alam keabadian itu, dan satu kaki masih di bumi. Jadi pandangan saya sekarang terhadap kematian menjadi berubah, menjadi berbeda, karena di sana insya Allah sudah menunggu orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Bukan lagi mudah-mudahan sebuah negeri yang, sebuah kampung yang asing, tapi ada kerinduan, pemenuhan pada mereka yang telah mendahului kita. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
seseorang yang meninggal dunia itu seperti orang yang bepergian. Seperti ketika kita di dunia ada orang yang pergian. Bedanya mereka tidak kembali, kalian yang akan menyusul bergabung dengan mereka. Jadi kita ketika di dunia juga terpisah dengan keluarga seperti bepergian. Demikian pula kalau kita kembali ke rumah menemui keluarga kita, dengan kematian kita yang akan menyusul bergabung dengan keluarga yang telah mendahului kita. Teriring umbul kita bagi almarhumin kita semua, dan dorong doa bagi khususnya Allah yarham Al-Ah Muhammad Haidar Abdur Rahim yang berbahagia sekali insyaallah karena beroleh kesaksian yang teramat indah dari kedua orang tua, dari keluarga, dari sahabat yang dorong doa. Para malaikat menyambut dengan sebaik-baik sambutan insyaallah. Dan untuk almarhumin kita semua, setiap orang yang punya kata sendiri kita, bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.